Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini ketika kami boleh bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa, Engkau sendiri yang terus menolong kami, sehingga setiap firman yang akan kami baca, renungkan, biarlah di dalam anugerah daripada Tuhan kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, saya akan mengajak kita membuka Alkitab kita dari 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan, "Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin." Teman-teman, saya punya sebuah skrup seperti itu ya. Skrup ini, percaya tidak percaya, skrup ini harganya 20.000 satu biji ini. Kenapa semahal itu? Karena kalau kita bicara tentang skrup dan kita bisa beli di toko bangunan, harganya per kilo tidak semahal itu. Tetapi skrup ini punya kisah, bahwa skrup ini suatu hari dia menempel di ban mobil saya. Dan ketika saya melihat, mengamati ban mobil saya akhirnya kempes, dan saya membawa mobil saya ke tempat tambal ban. Dan ketika dicek dan ternyata skrup ini menempel di ban mobil saya dan harus dicabut. Dan pencabutan itu, penambalan itu berharga 20.000. Dan kalau kita melihat akan skrup ini yang begitu kecil, tetapi karena kecilnya ini, tetapi dia bisa mengempeskan akan ban mobil dan mengganggu akan stabilitas akan kendaraan yang saya bawa. Teman-teman, ketika kita melihat akan 2 Petrus pasal yang ketiga, secara khususnya ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 adalah bagian terakhir yang disampaikan oleh Rasul Petrus ketika dia bicara kepada jemaat yang dia tujukan suratnya. Tetapi kalau kita lihat ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, Rasul Petrus sesungguhnya masih ada sesuatu yang mengganjal di dalam penulisannya. Masih ada sesuatu kegelisahan di dalam tulisannya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam bagian ini, dia berkata, "Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah." Ada hal yang menarik di sana yang dikatakan oleh Rasul Petrus, bahwa dia menyebut jemaat-jemaat yang dia tuliskan suratnya, yaitu dengan sebutan saudara-saudaraku. Ini adalah sebuah penyebutan yang khusus pada zaman para rasul, yaitu menunjukkan kepada orang-orang percaya. Orang-orang percaya waktu itu tidak disebut sebagai bapak, ibu, tetapi mereka disebut sebagai saudara-saudara. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka adalah saudara di dalam Tuhan. Karena itu Rasul Petrus tetap menganggap mereka sebagai saudara di dalam Tuhan. Tetapi Rasul Petrus berkata, waspadalah. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah status, di tengah-tengah suatu panggilan, tetapi Rasul Petrus berkata, waspadalah. Kenapa harus waspada? Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus dan 2 Petrus, Rasul Petrus begitu berjuang untuk menyadarkan umat Tuhan, menyadarkan jemaat Tuhan, supaya mereka tidak tersesat. Kenapa harus disadarkan? Karena waktu itu banyak sekali guru-guru palsu yang mengajarkan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang bertentangan dengan iman kekristenan, sekalipun mereka landaskan kepada seakan-akan kepada iman kekristenan. Tetapi apa yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan fondasi kekristenan. Karena itu Rasul Petrus yang punya pengalaman, Rasul Petrus yang sudah berjalan 3,5 tahun dengan Yesus dan dididik oleh Yesus, sekalipun kita melihat Rasul Petrus pun di dalam proses pendidikan yang Yesus lakukan, dia pun terkadang jatuh, dia pun terkadang hilaf seperti itu. Tetapi pada akhirnya Tuhan percayakan domba-domba gembalaan kepadanya. Karena itu kalau kita lihat di dalam bagian ini, Rasul Petrus pada akhirnya dia tetap gelisah. Dia tetap berkata, waspadalah, supaya kamu tidak terseret dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Teman-teman, di dalam bagian ini, Rasul Petrus ingatkan tentang sesuatu yang penting yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus terus
waspada, harus terus berjaga-jaga. Di dalam bagian lain dikatakan bahwa jikalau mungkin iblis itu, kuasa kegelapan itu menyesatkan anak-anak Tuhan. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa penyesatan itu terjadi pada masa lampau saja, pada masa dari para rasul mula-mula, pada gereja mula-mula. Tetapi kita percaya penyesatan itu terjadi sampai pada saat ini, bahkan sampai Kristus datang. Jadi ketika Kristus datang pun, pada masa itu, dalam masa penantian ini, kita berhadapan dengan penyesatan. Karena itu ketika kita bicara tentang penyesatan, maka kita diingatkan, ayo kita berpegang teguh kepada iman kita. Kenapa? Karena kalau tidak hati-hati, kalau lihat ayat yang ke-16, Rasul Petrus berkata gini, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia bicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang suka dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sumbernya sama, bahannya sama, tetapi apa yang beda? Pengartiannya berbeda. Jadi kalau kita bicara tentang ajaran sesat, ketika kita bicara tentang orang-orang yang coba menyesatkan, terkadang mereka tidak bawa sumber yang lain kok. Tetapi terkadang mereka bawa Alkitab yang sama. Alkitab yang kita pegang, Alkitab yang sering kita baca, Alkitab yang sering kita renungkan, mereka bawa itu. Tetapi yang membedakan adalah mereka mengkonsepkan, mereka mengartikan akan pengajaran itu yang tidak sesuai dengan apa maksud dari penulis, apa maksud dari firman Tuhan yang Tuhan tujukan. Karena itu, kita perlu mempunyai sebuah pengertian. Kita perlu mempunyai sebuah keteguhan, sebuah pengetahuan tentang kebenaran yang benar. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Dikatakan di sini, bertumbuhlah. Teman-teman, di dalam hidup kita, baik kita sebagai anak Tuhan ataupun tidak, percaya atau tidak percaya, kita berhadapan dengan yang namanya kondisi pertumbuhan. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, kita berhadapan dengan kondisi bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tetapi kalau kita bukan anak Tuhan, atau kita bukan orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita pun mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan di dalam kehidupan dosa kita. Pertumbuhan di dalam kehidupan yang jauh dari Tuhan. Kita pun bertumbuh. Bertumbuh semakin besar. Kalau kita ingat perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Ketika dikatakan bahwa malam-malam ada seseorang yang menaburkan benih ilalang. Dan kemudian ilalang itu tumbuh bersama dengan gandum. Gandum tumbuh, ilalang tumbuh. Tetapi sang pemilik kebun itu berkata, nanti aja. Kita habisi memisahkan gandum dan ilalang ketika musim panen itu. Sama-sama bertumbuh. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa di dalam pemikiran yang kita yang salah, di dalam pemikiran kita yang berdosa, kita tidak bertumbuh. Bertumbuh, tetapi bertumbuh di dalam dosa. Dan kita semakin mendukakan akan hati Tuhan. Karena itu Rasul Petrus ingatkan, ayo, ketika kita berhadapan dengan kondisi bertumbuh, maka kamu harus bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Bertumbuh dalam pengenalan Dia, bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Allah yang luar biasa itu. Tetapi Dia pun adalah pribadi yang telah menyelamatkan kita. Dia bukan hanya Allah secara global, tetapi Dia adalah Allah, Sang Juru Selamat hidup kita. Kemudian ketika kita lihat bagian ini, dikatakan Yesus Kristus, baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Teman-teman, di dalam bagian ini, Rasul Petrus mengagungkan akan Kristus. Dia mengagungkan akan Allah. Karena itu, pertumbuhan adalah sebuah kebutuhan. Ketika kita ingin bertumbuh dalam Tuhan, itu kebutuhanmu, bukan pilihanmu. Pertumbuhan itu bertahap, tidak seketika. Mungkin kau merasa sekarang engkau tidak bertumbuh apa-apa. Apakah yakin engkau tidak bertumbuh? Atau engkau ingin cepat-cepat supaya bertumbuh?
Tetapi bertumbuh itu di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam kerohanianmu, tidak seketika, tetapi bertahap. Kemudian, pertumbuhan itu sulit, tidak mudah. Teman-teman, banyak air mata yang mungkin kita perjuangkan untuk membuat kita bertumbuh, untuk membuat kita bertahan, untuk membuat kita tetap murni dalam iman. Itu nggak mudah, tetapi itu sehat. Karena itu, saya ingin kisahkan tentang seorang yang bernama John Stephen Akhwari. Di Olimpiade tahun 1968 di Mexico City, di dalam perlombaan lari maraton, tiba-tiba John itu mengalami sebuah accident, mengalami sebuah masalah, dan akhirnya dia harus dirawat di sebuah pos perawatan di dalam lomba lari itu sekitar 1 jam. Ketika setelah lewat 1 jam, orang-orang yang penonton itu sudah mulai meninggalkan stadion itu. Tetapi kemudian suara sirene muncul dan orang melihat bahwa seorang yang sedang menyeret kakinya tetapi terus berjuang untuk mencapai garis finish, dan pada akhirnya dia mencapai. Dan orang-orang bersorak dengan pencapaian itu seakan-akan dia adalah juara, padahal dia adalah orang terakhir mencapai garis finish. Teman-teman, seperti kisah John, kita di dalam hidup ini, kita akan berhadapan dengan banyak ajaran-ajaran sesat yang kalau kita tidak hati-hati, kita akan berkata, itu benar. Tetapi, ketika kita berdiri dalam iman kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan, maka kita akan tahu bahwa perjalanan hidup kita akan dan harus sampai kepada garis finish. Karena itu akhirnya saya akan menyampaikan sebuah kalimat untuk kita, bahwa Kristus tidak memberikan hidupnya untuk Anda hanya untuk memulai kehidupan Kristen. Kita jangan pernah puas ketika kita berkata, saya sudah terima keselamatan dan saya nggak harus lakukan apapun. Kristus sesungguhnya tidak memberikan hidupnya untuk Anda hanya untuk memulai sebuah kehidupan kekristenan, tetapi dia memberikan hidupnya sehingga Anda akan menyelesaikan dan menyelesaikannya dengan baik. Anda akan melakukannya jika Anda menjaga diri Anda dari kesalahan spiritual. Anda bertumbuh dalam iman, dalam kasih karunia, dan pengetahuan akan Dia, dan hidup untuk memuliakan namanya. Itulah yang merupakan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu bukan hanya senang ketika kita sudah percaya pada Kristus, tetapi terus berjuang. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil. Dan sampai kapan? Sampai Tuhan berkata, masuklah, hai hambaku yang baik dan setia, ke dalam peristirahatan Tuhan. Itu tujuan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.